Hai, Assalamualaikum. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Kami dari kelompok 4 kelas 38C akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual berupa pelaksanaan praktek coaching. Sesuai dengan modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari SDN Kalibaru 07 Jakarta Utara. Saya Prasetya Kencana dari SMP Negeri 53 Jakarta Utara. Dan saya Dara Hairunisa dari SDN Kalibaru 05 Jakarta Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Bu Dara. Selamat siang, gimana nih? Selamat siang Bu Dara. Sehat Pak Abdul? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak Abdul. Hari ini saya akan mengamati nih praktek coaching yang nanti akan Bapak Abdul lakukan bersama coach Bapak gitu ya. Jadi pertama-tama kita bahas dulu nih tentang rubrik penilaiannya yang nanti akan saya isi ya sesuai dengan proses coaching ya. Baik Bu. Antara lain yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya, nanti percakapannya, coachingnya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak nanti dapat memberikan pertanyaan berbobot untuk coach Bapak. Kemudian yang ketiga, bagaimana nantinya coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Bapak sebagai coach. Dan yang keempat, tentunya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya. Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Nah, kemudian ada hal yang ingin saya tanyakan nih Pak sama Pak Abdul. Kira-kira nih kompetensi coaching apa sih yang ingin Pak Abdul kembangkan? Baik, terima kasih Bu. Seperti yang kita ketahui bersama dalam praktek coaching, ada beberapa kompetensi ya. Di antaranya presence, kehadiran penuh. Kemudian seorang coach juga harus mampu mendengarkan aktif permasalahan yang ada pada diri coach. Dan yang ketiga, seorang coach harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan coach. Oke, jadi ada 3 ya Pak ya. Nah, Ya, Bu. dari ketiga kompetensi coaching tadi nih Pak, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, kalau secara pribadi saya akan mencoba menjadi pendengar yang baik. Dan kemudian dari hasil mendengar yang baik, saya akan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, jadi ada 2 nih ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan gitu ya Pak ya. Kemudian yang terakhir nih Pak, sebelum proses coaching nanti nih ya. Siap. Saya mau tanyain tentang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan nih, pengembangan yang Bapak inginkan tuh seperti apa indikator ketercapaiannya? Baik, sebelum ke indikator mungkin saya harus mengikuti alurnya dulu ya, alur praktek coaching. Yang sudah pasti saya harus mengikuti alur tirta Bu. Sesuai dengan tujuan, menanyakan identifikasi, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab atau bentuk komitmen dari coach itu sendiri. Yang pada akhirnya nanti akan mampu, si coach akan mampu menemukan masalahnya sendiri sehingga dapat menyelesaikan masalah dan meningkatkan potensi yang dimilikinya. Oke, luar biasa sekali nih Pak. Semoga dengan coaching nanti bisa tercapai apa yang Bapak sebutkan tadi gitu ya Pak ya. Semoga si coachingnya nanti mampu menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak nanti akan berikan kepada coach ya Pak ya. Oke, Bapak saya izin nanti saya ada di sini ya untuk mengamati proses coachingnya gitu ya Pak ya. Baik Bu.
Baik, Assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam Pak Abdul. Selamat siang. Selamat siang Pak Gimana Abdul. kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Pras, sesuai rencana kemarin, Pak Pras memberitahukan kepada saya, katanya Pak Pras mau ada sedikit diskusi nih dengan saya. Kira-kira apa nih yang mau kita diskusikan? Ya Pak Abdul, jadi ini terkait dengan masalah pembelajaran ya di kelas saya. Jadi kebetulan beberapa kali saya melihat itu di kelas kondisinya banyak anak atau sebagian besar anak lah. Itu banyak yang satu ngantuk. Kemudian yang kedua kadang ada guru yang tanya A gitu, jawabannya B. Ada nggak nyambung, ada nggak sinkron antara jawaban dan pertanyaan dalam materi tersebut. Seperti itu contohnya. Oh, jadi intinya tentang permasalahan di kelas nih ya, Iya, motivasi siswa ya di Benar. kelas. Terkait motivasi anak, jadi saya rasa kita melihat ya dengan keadaan seperti itu, saya melihat motivasi belajar anak di kelas tuh masih sedikit kurang mungkin ya, dibilang kurang ya, kurang gitu Pak. Gitu. Baik Pak Pras, saya sudah sedikit menangkap nih tentang permasalahan Pak Pras, yaitu tentang motivasi anak ya di kelas ya dalam menerima pembelajaran. Itu apakah dengan Pak Pras saja selaku guru atau dengan guru-guru yang lain? Ya, sepanjang yang saya lihat itu dengan beberapa guru lain juga ada. Oh, sama Di saya juga. sendiri juga ada Pak. Jadi ya dari curhatan dari teman guru lain yang ngajar di situ ya, itu banyak anak yang di kelas itu ya tadi kurang minat mungkin ya, kurang adanya minat terhadap materi yang disampaikan oleh gurunya saat mengajar. Termasuk saya juga, saya di situ juga kok anak seperti ini ya, saya juga agak bingung juga kenapa bisa seperti ini, gitu Pak. Oh, jadi lebih kepada pribadi anaknya ya? Iya. Baik Pak Pras. Bapak tahu anak itu termasuk yang kurang kurang motivasi dalam kegiatan pembelajaran, indikatornya apa? Indikatornya ya Pak ya. Mungkin menurut saya indikator tadi ngantuk misalkan. Ngantuk. Kemudian kurang fokus. Kurang fokus. Ditandai dengan tadi ketika guru memberikan pertanyaan, jawabannya agak nggak nyambung gitu. Kemudian lebih senang ngobrol dengan teman sebangkunya mungkin gitu Pak. Jadi untuk ketertarikan terhadap guru yang sedang mengajar di depan itu kelihatan banget lah Pak. Kelihatan kurang adanya motivasi seperti itu Pak. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Ini kan kita melihatnya dari sisi anak nih Pak. Benar. Apakah mungkin Bapak sudah mungkin bertanya kepada rekan sejawat nih, mungkin dari segi pembelajarannya, mungkin dia tidak kurang menguasai kelas atau tidak melihat, namanya anak-anak itu kan dia punya latar belakang ya. Maksudnya karakteristik anak itu dari datang dari rumah ke sekolah, mungkin dia membawa permasalahan atau apa. Setidaknya kan seorang guru itu mampu melihat itu gitu. Nah, mungkin Bapak sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang hal ini? Oke, untuk kolaborasi sudah Pak. Udah beberapa kali saya sharing dengan teman guru yang mengajar di kelas tersebut. Jadi tadi mereka juga merasakan hal yang sama seperti itu ya. Mungkin dari gurunya dia sendiri mengakui bahwa pembelajarannya juga kadang-kadang monoton Pak. Artian monoton berarti dari awal sampai penutup ceramah Pak. Jadi kurang ada selipan apa ya, disisipi ibaratnya mungkin speaking kan seperti itu. Jadi kurang seperti itu. Itu dari curhatan dengan guru-guru. Kemudian dari saya sendiri juga, saya juga kebanyakan juga masih ceramah Pak sampai saat ini ya. Jadi kurang menggali potensi saya sebagai guru. Kan harusnya kalau sebagai guru harusnya saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih ya, mungkin pembelajaran yang inovatif gitu kan. Tapi mungkin di satu sisi mungkin dari saya sendiri masih kurang di situ Pak. Baik, jadi Pak Pras menyadari akan hal itu ya. Baik Pak Pras, ini sudah mulai menarik nih Pak Pras. Posisi siswa sekarang, Bapak itu jika kita memberikan skala penilaian dari 1 sampai 10, di angka 10 itu sudah terpenuhi motivasinya, kemudian di angka 1 itu belum terpenuhi. Maka anak didik Bapak yang sekarang ini ya berada pada
Di skala berapa? Skala berapa? Levelnya Pak ya? Levelnya. Kalau menurut saya permasalahan peserta didik di tempat saya itu sekarang berada di level 5 mungkin Pak. Di level 5? 5, masih 5. Karena tadi saya mengingat tadi kondisi anak ketika belajar seperti itu. Gitu. Baik. Setelah kita melakukan praktek coaching nih Pak, Bapak ingin pasti ada peningkatan dong. Benar Pak, ya. Siap. Peningkatannya kira-kira ada di angka berapa? Oh, peningkatan. Kalau peningkatan saya mungkin nggak muluk-muluk Pak. Kalau angka 10 mungkin agak susah Pak ya. Apalagi saya mengajarnya, kebetulan saya mengajar di daerah pesisir Pak, di utara. Oh di utara? Ya, di Kalibaru Pak. Jadi, di Kalibaru. Anak-anaknya juga ya lumayan seperti itu Pak. Jadi untuk 10 mungkin saya belum berani seperti sampai 10 ya. Mungkin 8 saja maksimal itu sudah sangat bagus. 8 ya? Iya, dari 8. skala 5 ke angka 8. Benar. Oke, itu sudah ada peningkatan. Baik, sebelum kita melakukan diskusi ini Pak ya, pasti ada usaha-usaha yang sudah pernah Pak Pras lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa di kelas. Kalau boleh tahu nih Pak, usaha apa saja yang sudah Pak Pras lakukan? Usaha-usaha saya Pak ya, selama ini yang saya sudah lakukan, saya belajar lebih dalam lagi tentang macam-macam pembelajaran inovatif, kemudian sharing dengan rekan sejawat Pak ya, rekan sejawat tentang bagaimana sih kira-kira menghadapi peserta didik yang seperti ini, kemudian berusaha sebisa mungkin tidak menggunakan buku teks Pak, gitu. Jadi kan kebetulan selama ini saya dan juga rekan saya yang saya pernah diskusi lebih sering menggunakan buku teks. Jadi kami jarang menggunakan media interaktif seperti mungkin kalau sekarang ada game-game interaktif Pak ya. Betul, ada, betul. Misalnya Kahoot, misalnya apa lagi, kuis seperti itu. Jadi kita kurang menggunakan hal-hal seperti itu. Baik Pak Pras. Jadi yang sudah dilakukan yang tadi saya dengarkan ya, sudah berusaha menggunakan model inovatif. Benar. Terus menggunakan medianya yang mungkin interaktif juga ya, ada Kahoot, tadi kuisis. Nah, itu usaha-usaha yang sudah dilakukan. Pasti ada dong hambatannya. Benar, ya, kira-kira apa itu hambatannya? Oke, hambatannya ya lumayan banyak Pak. Hambatannya satu, terkait siswanya sendiri. Siswa kebetulan beberapa ada yang dari keluarga tidak mampu ya. Jadi untuk penggunaan HP ketika saya misalkan menggunakan model interaktif media yang interaktif, kadang-kadang anak tidak punya HP. Jadi ada hambatan di situ. Si anak paling nggak semuanya, tapi ada lah intinya satu kelas yang tidak punya HP. Tuh. Kemudian dari segi sarpras di sekolah, kadang-kadang kita membutuhkan seperti namanya LCD sound ya kan. Nah, di situ kebetulan di sekolah saya masih terbatas penggunaannya, jadi harus ibaratnya misalkan saya harus memakai minggu depan, dari sekarang saya harus izin dulu izin dulu. Dan itu waiting list ya. Waiting list tapi nggak pasti dapat. Kadang-kadang ada guru lain yang juga beberapa yang muda-muda kadang juga menggunakan seperti itu. Jadi kita harus bergantian gitu. Baik. Jadi hambatannya seperti itu, ada orang tua yang tidak punya handphone, kemudian waiting list juga ya. Benar, sarprasnya. Sarpras di sekolah ya. Baik, ini menarik sekali nih. Pak Pras, kalau melihat dari usaha dan hambatan yang tadi Pak Pras temukan, apalagi nih kira-kira mungkin ada strategi ya yang akan Pak Pras lakukan? Kira-kira apa? Mungkin hal lain ya Pak. Mungkin gini Pak, kadang-kadang kalau kita mengajar itu kan harus memahami potensi siswa, minat siswa gitu kan. Jadi di situ mungkin guru perlu memahami apa sih yang menjadi minat siswa itu, apa yang menjadi kompetensi yang dimiliki oleh siswa itu. Nah, makanya guru perlu menggali ya tadi potensi siswa itu. Mungkin dengan kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Kan sekarang udah marak tuh Pak. Ya, jadi, betul. Dengan melakukan hal seperti itu saya harapkan nantinya bisa memahami lah intinya apa sih yang diinginkan siswa. Jadi saya bisa masuk di situ sehingga saya bisa mengajak siswa untuk bisa lebih baik, lebih meningkatkan ibaratnya motivasi siswa tersebut. Seperti itu Pak. Wow, ini semakin menarik sekali nih. Jadi Pak Pras sudah mulai menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa Pak ya. Pak. Wah, ini sudah saya sudah berpikir sepertinya udah mulai menarik nih Pak. Suasana kelas yang akan nanti Bapak rencanakan. Nah, di antara rencana tadi nih Pak,
apa yang paling mungkin Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Yang paling mungkin Pak ya, mungkin dalam waktu dekat saya pertama akan melakukan pembelajaran yang inovatif. Contohnya dengan model problem based learning ya. Di situ kan kita sebagai guru harus mengangkat masalah-masalah kontekstual yang terjadi di lingkungan siswa untuk kita masukkan ke dalam pembelajaran di kelas. Jadi saya harapkan di situ juga dengan siswa paham mengenai masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, terus kita memasukkannya ke dalam pembelajaran kita di kelas. Saya harapkan anak bisa lebih termotivasi. Tujuan belajar IPA itu apa? Matematika itu apa? IPS itu apa? Seperti itu Pak. Terus jadi, mungkin dengan dukungan orang tua? Oh iya Pak, dengan dukungan orang tua. Orang tua juga kebetulan saya juga wali kelas Pak ya. Jadi di situ saya juga sering berkoordinasi, diskusi dengan orang tua juga. Orang tua beberapa emang mendukung siswanya. Ya. Cuma ya tadi masih ada beberapa orang tua yang masih sibuk dengan pekerjaannya seperti itu. Jadi pasti itu ya. Jadi untuk dukungan orang tua saya inginkan nanti saya bisa lebih efektif lah, lebih intens dalam berdiskusi sehingga nanti bisa menghasilkan anak-anak yang bisa lebih termotivasi dalam belajarnya gitu. Iya, wah keren sekali nih Pak Pras nih. Nah tadi Pak Pras saya mendengar butuhnya dukungan dari orang tua, kemudian tadi beberapa media interaktif juga sudah mau digunakan ya. Nah sekarang setelah misalnya Pak Pras sudah melakukan itu semua, kapan nih untuk mengetahui progres dari kemajuan motivasi belajar anak di kelas yang dapat Pak Pras tangkap? Untuk kapannya Pak ya? Yeah. Mungkin misalnya ini hari apa? Hari Rabu Pak, Kamis ya? Yeah. Mungkin minggu depan hari Senin, Selasa saya bisa langsung menerapkan itu semua. Langsung diterapkan ya di hari Senin? Yang pembelajaran inovatif dulu Pak. Oke. Di situ kan nanti saya mengangkat masalah-masalah untuk diterapkan di kelas ya. Dan dari situ saya nantinya rencana ya Pak, itu akan membuat angket Pak. Angket semacam angket motivasi lah gitu. Jadi setelah saya melakukan pembelajaran inovatif dengan PBL tadi, kira-kira anak-anak itu lebih termotivasi apa tidak Pak? Jadi saya nanti acuannya dari tadi angket motivasi itu yang saya berikan. Setelah tadi tentunya saya setelah melakukan pembelajaran yang inovatif seperti itu Pak. Iya. Memang ya kalau namanya motivasi itu kan kualitatif ya. Iya, jadi memang harus penilaiannya tidak bisa dinilai dengan angka-angka. Baik nih saya juga tertarik dengan angket ini Pak Pras. Iya, baik Pak Pras, saya tunggu ya hasil progresnya dari usaha-usaha Pak Pras. Nanti kabari saya lagi kapan nih kita bisa bertemu lagi dan saya bisa melihat progres Pak Pras berikutnya. Terima kasih sebelumnya Pak, sudah menampung keluh kesah saya, masalah saya tentang pembelajaran ini Pak. Semoga nantinya saya bisa lebih intens berdiskusi dengan Pak Abdul ya sebagai coach saya. Nantinya saya bisa mendapatkan ilmu yang saya bisa terapkan kepada anak didik saya. Gitu. Ya, baik Pak Pras, saya tunggu kabar baiknya dari Pak Pras ya. Saya juga mohon maaf nih ada ada keperluan lain. Oke, siap Pak. Terima kasih sebelumnya atas diskusi yang sangat memberikan pencerahan terhadap saya ini. Semoga ke depan nanti bisa lebih banyak belajar dari Pak Abdul. Baik, saya tunggu kabar baiknya Pak Pras ya. Oke, terima kasih Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Abdul. Luar biasa sekali nih. Tadi saya udah melihat proses coaching yang Bapak lakukan dengan coach Bapak Pak Pras tadi ya. Pak Pras Bu. Wah, kayaknya seru banget. Tadi ngelihatnya selama proses coaching tuh jadi kelihatan aktif gitu. Pak Prasnya jadi bisa menemukan solusi. Terus Pak Abdul juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa banget ya, bisa menggali potensi yang ada di diri Pak Pras. Oke, baik Pak Abdul, kalau boleh kita refleksikan ya tadi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan terhadap coach Bapak, apa sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang jadi indikator tercapaian pengembangan yang Bapak inginkan tadi? Baik, terima kasih Bu. Dalam praktek coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah
melakukan sesuai dengan alur Tirta, Bu, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga berusaha memenuhi kompetensi praktek coaching. Ya, saya harus bisa hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik Pak. Tadi setelah mendengarkan refleksi dari Bapak, kemudian saya juga ada catatan nih dari hasil observasi yang tadi saya lakukan. Antara lain, yang pertama memang tadi coachingnya itu sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan pun kepada coachi itu sangat merupakan pertanyaan yang berbobot sehingga coachi dapat menjawab pertanyaan dengan mudah dan mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian juga coaching yang tadi itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Kalau dilihat tadi dari coaching tadi ya, apa sih kompetensi lain lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik Ibu, dari hasil praktek coaching tadi, saya sudah merefleksikan diri bahwa saya harus lebih banyak lagi mendengarkan aktif, lebih sabar lagi mendengarkan keluh kesah coachi agar dapat menemukan permasalahannya. Setelah itu saya akan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Dan yang kedua, secara pribadi saya juga akan mencoba melatih komunikasi. Ya, dan kemudian saya harus lebih sering melakukan wawancara lah supaya nanti kata-kata susunan kalimatnya dapat tertata dengan baik lagi. Oke, berarti lebih sering latihan lagi ya Pak ya. Oke, baik Pak Abdul, terima kasih banyak atas kesempatan pada hari ini. Saya sudah diberikan kesempatan untuk mengobservasi proses coaching Pak Abdul, kemudian kita sama-sama merefleksikan apa tadi proses coaching yang sudah dilakukan, dan next ke depannya semoga dapat meningkatkan kualitas diri kita masing-masing gitu ya Pak, ke arah yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Abdul. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam Pak Abdul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Pak Abdul. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Pak Abdul gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Ini Abdul. saya lihat Pak Pras apa tuh segar sekali nih. Oh iya Pak, walaupun sedang puasa nih Pak, tapi itu segar Pak. Ini, Pak. Baik Pak Pras. Pak Pras, hari ini saya akan mengamati praktek coaching yang Pak Pras lakukan bersama coachi dengan Budara ya? Iya Pak, dengan Budara. Dengan Budara, baik. Bapak, jadi saya akan terangkan dulu Pak ya. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, diantaranya adalah rubrik penilaian yang akan saya isi sesuai dengan proses coaching, antara lain apakah nanti dalam kegiatan praktek coaching Bapak sudah sesuai dengan alur Tirta, dan yang kedua bagaimana Bapak menggali permasalahan coaching sehingga dapat memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga bagaimana coaching merespon atas pertanyaan yang Bapak berikan. Dan yang keempat, sesuaikah dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, ada pertanyaan nih Pak untuk Pak Pras. Sampai saat ini belum ada Pak. Oke. Saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan saat praktek coaching nanti. Izin Pak ya. Siap. Oke, jadi yang saya inginkan dalam nanti praktek coaching nanti, saya harapkan nanti saya bisa, yang pertama bisa mendengarkan aktif permasalahan dari coachingnya nanti Budara. Kemudian yang kedua dengan mendengarkan aktif, nanti saya
bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa lebih menggali apa sih masalah budara, bisa mengidentifikasi juga masalahnya budara, sehingga saya mungkin budara langsung bisa memberikan apa ya, rencana, mungkin bisa membuat rencana ke depan seperti apa. Jadi ada solusi tersendiri dari budara gitu. Jadi solusinya dari coach itu sendiri ya. Benar. Baik. Bagian kompetensi mana lagi nih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dari praktek coaching nanti? Oke, mungkin kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya harapkan nanti si coach bisa menemukan masalah sendiri dan menemukan solusinya. Masalah sendiri dan juga solusi sendiri, seperti itu Pak. Jadi nanti saya bisa membimbing dia bagaimana caranya dia sampai ke solusi Pak dari masalah yang dia utarakan tentunya Pak gitu. Baik. Jadi dari pertanyaan berbobot itu diharapkan coach dapat menemukan masalahnya sendiri. Benar sekali Pak. Wah, itu pasti dengan usaha yang sangat-sangat luar biasa. Baik, terakhir nih Pak Pras, indikator ketercapaian apa yang Pak Pras harapkan dari praktek coaching nanti? Indikatornya Pak? Ya. Indikatornya yang jelas tadi, si coach nanti bisa mengutarakan masalahnya, kemudian saya membuat pertanyaan yang berbobot, nanti si coach juga bisa, sehingga nantinya si coach bisa menemukan solusi dari masalah sendiri. Menemukan solusi masalahnya sendiri. Baik Pak Pras, sebelumnya saya mohon izin, nanti saya akan mengobservasi kegiatan praktek coaching Pak Pras. Oke, baik Pak. Ya, mungkin nanti saya akan ada di sekitar Bapak ya. Oke, siap Pak. Baik, silakan dilakukan praktek coachingnya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Pras. Selamat siang Budara. Selamat siang. Kabarnya gimana Budara hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Pras gimana Pak? Alhamdulillah sehat sekali Budara. Terlihat ceria sekali Budara ini ya. Iya nih. Oke Budara, sesuai dengan kesepakatan kemarin ya, kan Budara sempat telepon saya kemarin ya. Janjian hari ini kita rencanakan diskusi nih. Nah, mungkin Budara mau ngobrol tentang apa nih Budara untuk diskusi kali ini? Iya Pak Pras, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya karena Pak Pras udah meluangkan waktu Bapak di sela-sela kesibukan Bapak nih yang luar biasa padat itu bisa janjian untuk ketemu saya gitu. Ini Pak, saya mau cerita. Sebenarnya ada sih satu permasalahan yang saya hadapi di kelas saya ya. Jadi saya melihat bahwa minat siswa saya terhadap membaca itu masih kurang gitu Pak. Sehingga ketika pembelajaran, karena minat bacanya kurang, pembelajarannya juga jadi kurang efektif gitu Pak. Karena kalau baca pada diem aja gitu. Jadi intinya di sini Budara itu mempermasalahkan pembelajarannya, ya kan, di kelas, di sekolah ya, atau di kelas? Minat baca siswa di kelas. Jadi minat baca di kelas itu kurang ya Budara? Iya kurang Pak. Jadi mungkin dari masalah minat itu, kira-kira apa nih yang Budara harapkan dari diskusi kita kali ini Budara? Iya, saya berharap bahwa siswa di kelas saya nih nantinya minat membacanya lebih tinggi lah gitu Pak. Jadi lebih termotivasi gitu ya untuk membaca gitu, terutama di pojok baca gitu. Karena saya juga udah ada pojok baca gitu di kelas, cuman pemanfaatannya belum maksimal digunakan oleh siswa-siswa di kelas saya gitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi tadi kan Budara sudah menceritakan nih Bu, bahwa Budara itu di permasalahannya di anak kurang ada minat baca. Padahal sudah ada pojok baca ya. Mungkin Budara bisa menceritakan Budara dari awal mungkin sedikit aja ya, nggak usah panjang-panjang. Sejak awal, mungkin sejak kapan Budara bisa melihat hal seperti itu? Iya, gini Pak. Jadi tadi saya sudah utarakan bahwa saya udah punya pojok baca dari pertengahan semester ya Pak ya, sesuai dengan program sekolah juga gitu, ada pojok literasi di setiap kelas. Saya sudah buat pojok baca, kemudian sudah dihias sedemikian rupa, kemudian buku bacaannya pun sudah ada dari perpus ya, saya ganti secara berkala setiap 1 bulan sekali gitu ya, atau bahkan 2 minggu sekali gitu Pak.
yang terdiri dari buku fiksi, non-fiksi, ada ensiklopedi, dan macam-macam lah gitu Pak. Nah, kemudian setelah itu kita kan membuat ada keyakinan kelas ya. Oh, benar. Keyakinan kelasnya itu membaca adalah jendela dunia gitu kan. Dengan membaca berarti kita banyak tahu segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, kemudian kita juga sudah membuat kesepakatan kelas nih di kelas kami, kelas saya gitu kan, bahwa kalau anak setiap jam masuk gitu sebelum bel berbunyi itu membaca buku yang ada di pojok baca, kemudian menuliskannya di jurnal refleksi. Mereka sudah punya buku jurnal refleksi sendiri-sendiri gitu Pak. Nah, tapi ketika saya review gitu ya, ketika saya periksa di akhir pembelajaran gitu setelah pulang sekolah, saya lihat jurnal membacanya yang ngisi hanya 15 siswa. Masih kosong banyak kan ya? Masih banyak yang kosong. Jadi kalau jurnal membacanya yang isi hanya separohnya, berarti kan yang membaca cuma separoh gitu. Iya. Selebihnya belum membaca gitu Pak. Maksudnya luar biasa sekali ya Bu Dara. Sebenarnya Bu Dara sudah melakukan banyak ya. Tadi ada penghias pojok baca ya. Kemudian juga disediakan jurnal kelas ya. Jurnal membaca. Mungkin Bu Dara bisa menceritakan juga jumlah kelasnya, jumlah anaknya Bu dalam kelas itu berapa Bu? Jumlah siswa di kelas saya itu ada 30 Pak. 30. Yang membaca baru? Yang membaca kurang lebih baru 15 anak. Jadi kira-kira ya hanya 50% gitu ya. Pak. Padahal kan, waduh kalau 50% kayaknya masih kurang menurut saya gitu Pak. Oke, mungkin dari masalah tadi, si anak itu kan baru 50% itu ya. Ada yang sudah 50% sudah, 50%-nya yang belum. Mungkin di level berapa kira-kira bagi yang belum Bu? Kalau yang sudah mungkin udah bagus Bu ya. Kalau yang belum Bu, yang belum tadi? Iya, sesuai dengan rata-ratanya kali ya Pak ya. Saya sih menilai anak itu yang belum ya masih di poin 5 gitu Poin Pak. 5. Poin 5 dari skala 10 ya Bu ya? Dari skala 10 gitu Pak. Jadi masih lumayan banyak Bu ya? 15 anak yang belum di level 5 ya, berarti masih mungkin perlu bimbingan lagi mungkin harinya. Oke. Kira-kira nih Bu, kira-kira tadi kan udah ada masalah seperti itu. Dari Bu Dara nih, Bu Dara kira-kira menginginkan apa atau mungkin targetnya setelah coaching ini tuh apa? Iya, saya tuh pengennya ya Pak, anak-anak itu minat membacanya meningkat. At least minimal kalau misalnya tadi hanya 15 anak gitu yang gemar membaca, jadi saya pengennya kira-kira dari total keseluruhan ya ada 80%-nya lah gitu. Jadi kira-kira ada 20-an lebih lah, 24 anak gitu ya yang membaca gitu. Mungkin dari level tadi yang tadi saya tanyakan, dari level 5 tadi dari mungkin 5 bisa menjadi berapa? Sampai 8 lah gitu 8. Pak. Itu udah maksimal Bu. Nggak bisa mungkin ditambahin lagi Bu biar lebih. Untuk sementara sih segitu dulu kali ya Pak ya. Mungkin udah bagus ya Bu. Udah bagus lah untuk dia kan ini masih dalam kelas 4 ya, di kelas 4 gitu kan. Nanti sebenarnya ini untuk persiapan mereka juga nanti di jenjang berikutnya di kelas 5 mereka menghadapi ANBK. Jadi literasinya ya harus bagus gitu. Oke Bu, baik Bu. Kira-kira ini Bu, tadi Bu Dara menginginkan dari bagi yang belum ya Bu, bagi yang belum mempunyai minat baca tadi dari level 5 ingin ke level 8. Kira-kira yang akan dilakukan Bu Dara itu apa ke depannya? Supaya mencapai level 8 tadi. Oke. Rencananya saya mau ini apa ya? Karena buku-buku yang di kelas itu merupakan buku-buku yang ada di perpustakaan, saya pindahkan saja beberapa dari perpus ke kelas saya. Itu buku-bukunya buku-buku lama gitu Pak. Kalau saya lihat memang ya mungkin agak membosankan juga kali ya gitu bagi anak-anak untuk membaca ini karena memang sudah lama gitu, tahun-tahun 2000 gitu. Udah lama banget ya? Udah lama gitu. Jadi pengennya sih saya permajaan buku lagi Pak. Artinya saya pengen menambah koleksi buku yang ada di pojok baca itu menjadi buku-buku yang terbaru. Kemudian jenisnya juga pengennya sih sesuai dengan minat anak ya.
Karena kalau zaman sekarang kan anak senangnya tuh kayak baca komik, majalah. Jadi kan hal-hal itu bisa menjadi bahan literasi juga untuk mereka gitu. Tidak hanya berpatokan pada buku bacaan atau buku legenda saja gitu kan ya. Itu sih Pak, saya sih pengennya seperti itu. Luar biasa sekali Bu Dara ya, untuk usahanya untuk meraih level 8 itu tadi. Iya, pengennya. Mungkin ada hal lain nggak Bu Dara? Misalkan, misal nih, kalau sekarang kan anak udah banyak megang handphone ya mungkin ya. Mungkin ada yang bisa dihubungkan dari situ mungkin? Terkait usahanya Bu Dara ya? Kira-kira Bu ada Bu? Iya, saya tuh penggunaan handphone, iya memang dalam beberapa hari dalam seminggu itu anak dibolehkan membawa handphone ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Misalnya ketika asesmen, kemudian asesmen sumatif ya, kayak atau penilaian harian, kemudian pada saat masuk ke topik yang baru gitu ya Pak, sebagai sumber belajar itu anak boleh membawa handphone gitu. Kalau untuk dikaitkan dengan literasi, ya sebenarnya bisa sih Pak. Saya tuh udah pernah ya ikut latihan literasi cloud gitu, for education gitu. Jadi dari kementerian memang ada satu website gitu ya di internet itu namanya Room to Read. Room to Read itu isinya buku-buku dongeng, buku-buku cerita yang disesuaikan dengan kelas. Jadi ada level 1 sampai dengan level 6. Dan bukunya juga bervariatif ya. Ada nggak cuman buku dari Indonesia, buku dari luar juga ada di situ. Tuh ada buku yang bahasanya juga ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Gitu. Dan itu secara online Bu ya? Online. Sebenarnya bisa sih Pak dipakai untuk anak-anak juga karena gratis kok gitu. Keren Bu kalau misalkan sampai diterapkan Bu ya. Jadi mungkin bisa memberikan anak. Jadi anak harus ke sekolah untuk baca buku, ya kan? Mungkin bisa di rumah, dimanapun. Wah, iya benar. Oke Bu, ini Bu. Tadi Bu Dara udah menyebutkan usaha-usaha Bu Dara untuk mencapai level 8 tadi. Dari 5 ke 8 itu udah lumayan bagus lah, udah sangat bagus malah Bu. Usaha-usaha Bu Dara itu kira-kira ada hambatan nggak Bu? Kira-kira Bu? Hambatannya ya Pak ya. Ya tentu setiap kegiatan ada hambatannya gitu. Hambatannya yang saya hadapi ya, yang pertama itu terkait dengan waktu. Karena kesepakatan kelas kita tadinya membaca itu di jam mau bel sama jam istirahat, ternyata kurang efektif. Ada aja anak yang datangnya terlambat gitu Pak. Jadi mungkin kalaupun memang tidak terlambat ya ketika bel bunyi baru datang ke sekolah gitu, baru nyampe ke kelas, berarti kan anak itu nggak ada waktu lagi untuk membaca gitu kan, udah siap-siap untuk belajar gitu. Terus kalau istirahat juga saya melihat anak-anak lebih tertarik untuk jajan, untuk bermain gitu ya, ketimbang mereka membaca gitu. Itu sih Pak hambatannya di segi waktu kali ya. Jadi intinya dari segi waktu itu kemungkinan besar menghambat ya proses proses membuat anak itu minat akan membaca buku gitu Bu ya. Oke Bu Dara. Mungkin ini ada usaha, ada hambatan kira-kira ya Bu. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang kira-kira lebih spesifik yang akan dilakukan Bu Dara? Yang akan saya lakukan paling itu Pak. Saya sih inginnya ya berkoordinasi dengan orang tua nih. Orang tua. Orang tua supaya bisa menghadirkan buku-buku terbaru nih di kelas. Jadi buku-buku yang lama dari perpus itu bisa diremajakan oleh orang tua, dukungan orang tua dengan buku-buku yang baru. Nggak usah muluk-muluk satu anak hanya membawa satu buku aja gitu kan ya. Mereka bebas nih, boleh memilih buku apa saja. Boleh buku komik, boleh majalah, boleh dongeng gitu, atau cerita bergambar yang lainnya sesuai dengan minat mereka. Sehingga ketika mereka datang membawa buku, kemudian bisa disumbangkan ke pojok baca, teman-teman yang lain bisa ikut sharing nih, bisa ikut membaca juga. Mungkin kalau buku-bukunya baru ya, anak lebih minat kali Pak. Itu sih paling yang bisa saya lakukan. Mantap sekali nih Bu Dara nih untuk usaha yang akan dilakukan ya. Tadi Bu Dara juga rencana akan menggandeng orang tua ya dalam
intinya di proses peremajaan buku gitu ya. Oke Bu Dara, kira-kira nih dalam waktu dekat nih Bu, dalam waktu dekat, kira-kira mana yang paling mungkin Bu Dara lakukan dulu? Yang mungkin saya lakukan itu Pak, saya harus buru-buru nih berkoordinasi sama orang tua. Gitu. Orang tua gitu ya? Berkoordinasi orang tua supaya menghadirkan buku-buku yang terbaru supaya anak bisa setiap hari membaca buku yang baru dan berbeda. Gitu. Oke, mantap. Semoga nanti sukses Bu ya. Amin. Kira-kira Bu, tadi Bu Dara hal pertama yang akan dilakukan adalah tadi menggandeng orang tua ya Bu ya. Kira-kira kapan nih? Mau kapan dieksekusi Bu? Eksekusinya kapan ya? Kayaknya minggu depan deh Pak. Minggu depan. Setelah penilaian tengah semester ya. Biasanya kan ini kan kemarin kita sudah penilaian tengah semester. Kemudian nanti ada laporan kepada orang tua mengenai hasil dari penilaian tengah semesternya. Nah, ketika orang tua mengambil hasil perkembangan belajar siswa, bisa sih saya bicarakan tentang hal tadi tuh Pak. Mulai dieksekusi Bu ya? Mulai dieksekusi, sepertinya bisa. Semoga semuanya lancar Bu ya? Amin. Oke Bu, ini waktunya sudah sore Bu ya. Kebetulan saya juga nanti ada acara Bu. Ya, kan? Iya. Dari yang kita diskusikan hari ini Bu, kali ini, kira-kira nih Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan mungkin Bu dari percakapan kita hari ini? Iya. Ya, terima kasih banget nih Pak Pras. Saya setelah melakukan percakapan dengan Pak Pras jadi lebih rileks, lebih tenang, lebih plong tentunya ya, karena udah mengeluarin nih unek-unek permasalahan gitu ya, curcol lah sama Pak Pras gitu ya. Terus kemudian Pak Pras juga udah kasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya terinspirasi untuk menemukan oh iya, sebenarnya ada loh upaya yang bisa saya lakukan lagi gitu. Terima kasih banget loh Pras, Pak Pras untuk karena sudah membuka jalan pikiran saya gitu ya. Oke, sama-sama Bu Dara. Mungkin sebenarnya saya ingin melanjutkan Bu diskusi kali ini, tapi nanti mungkin lain kali kita bisa sambung lagi Bu ya. Di lain acara, di lain waktu nanti kita bisa ngobrol lagi dengan mungkin ada masalah baru, kita saling sharing-sharing. Oke, siap Pak Pras. Siap, Bu. Pak Pras jangan bosen-bosen ya kalau tidak Bu. Pak Pras kita ngobrol yuk gitu. Jangan bosen ya Pak ya. Oke, saya senang sekali nih dengan Bu Dara bisa ngobrol seperti ini. Oke, Bu Dara mungkin sampai di sini dulu obrolan kita, diskusi kita bisa sambung lagi di lain waktu. Sebelumnya terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Pak, terima kasih banyak loh Pak. Baik Pak Pras, luar biasa sekali tadi praktek coaching yang sudah Bapak lakukan bersama Koci. Saya tadi dari awal mengamati dan sangat mengikuti praktek coaching yang Pak Pras lakukan. Bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya senang Pak Abdul. Jadi ini kan masih segi latihan ya mungkin ya. Jadi saya sangat senang sekali saya bisa menggali masalahnya yang dihadapi oleh Bu Dara ya terkait tadi masalah minat baca anak. Minat baca. Ada pojok baca di sekolah, padahal pojok bacanya sudah ada Pak. Tapi anak-anak masih ya 50% dari katanya. Masih 50%-nya ya. Jadi saya senang sekali bisa menggali Bu Dara ini dengan masalahnya, kemudian saya bisa tadi sedikit membimbing mungkin ya untuk menemukan solusi sendiri gitu. Iya, tadi saya juga sudah melihat ini ya TikToknya enak gitu ya. Jadi antara Bapak dengan Koci sudah menumbuhkan kemitraan. Ya seperti itu. Baik Pak Pras, ada beberapa pertanyaan nih berdasarkan hasil dari praktek coaching yang Bapak lakukan tadi. Indikator apa? Indikator ketercapaian apa yang sudah Pak Pras kembangkan dari praktek coaching tadi? Tadi yang jelas saya sudah menerapkan alur tirta Pak ya. Jadi dari pertama saya menanyakan tujuan Bu Dara berdiskusi dengan saya itu apa tadi ya. Ternyata tadi terkait dengan masalahnya membelajar di kelasnya ya. Di kelasnya pojok baca itu tadi. Kemudian tadi saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang ada di Bu Dara. Selanjutnya saya membuat rencana ibaratnya. Bu Dara membuat rencana, mengarahkan Bu Dara untuk membuat rencana kira-kira apa sih yang Bu Dara bisa lakukan dengan masalah itu untuk mengatasi masalah tersebut, dan juga terakhir komitmen. Bu Dara nantinya bisa berkomitmen dengan rencana yang telah dibuat itu Pak.
Wow, luar biasa Pak Pras. Itu semua sudah nampak tadi ya pada saat praktek coaching sudah, tadi Pak ya. Abdul, tadi. Baik. Nah, saya juga punya catatan nih Pak Pras tentang Silakan, Pak hasil Abdul. observasi praktek coaching yang baru saja Pak Pras lakukan. Ternyata betul ya, penilaian saya juga sama. Pak Pras sudah menggunakan alur Tirta dalam praktek coaching tadi. Kemudian Pak Pras juga sudah mulai menggali lebih dalam, mengidentifikasi masalah coaching sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan coaching menjawab sesuai dengan pertanyaan yang Pak Pras berikan, mengeluarkan ide-idenya. Kemudian tadi Pak Pras juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, kemitraannya sangat nampak sekali tadi. Kemudian prosesnya berlangsung secara kreatif dan Pak Pras mampu memaksimalkan potensi coaching. Ya, Nah, Pak Pras, ada satu hal lagi yang mau saya tanyakan. Oke, Pak, silakan, Pak. Kira-kira apa lagi nih yang kompetensi apa yang ingin Pak Pras kembangkan dari praktek coaching tadi? Oke, izin Pak boleh. Jadi intinya saya merasa masih kurang mungkin Pak ya, belum dibilang layak mungkin ya dalam melakukan coaching ini, terutama dalam hal mungkin mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi kedepannya saya mungkin akan lebih belajar lagi tentang bagaimana, terutama ya Pak, bagaimana membuat pertanyaan itu berbobot dan bisa lebih spesifik, lebih gampang untuk dimengerti coaching. Dan juga terutama bagaimana cara berkomunikasi, bahasa komunikasi itu Pak. Bahasa. Ya, jadi ketika kita menanyakan sesuatu harus efektif ibaratnya, agar si coachingnya itu bisa menangkap apa yang kita tanyakan dan juga bisa menjawab dengan benar gitu Pak. Wah, luar biasa sekali nih usaha yang akan Pak Pras kembangkan ya. Iya. Lebih kepada kompetensi diri Pak Pras Benar ya. Pak. Baik Pak Pras, ini sepertinya saya juga ada kegiatan lain. Jadi saya akhiri, saya sudah melihat praktek coaching yang Pak Pras lakukan dan saya juga ingin melihat hasilnya. Oke, Pak. Nanti saling berkabar Pak Pras ya. Siap Pak Abdul. Selamat sekali lagi saya ucapkan atas praktek coaching yang Bapak lakukan. Ya, terima kasih Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Dara. Waalaikumsalam Pak Pras. Selamat siang Bu Dara. Siang. Oke Bu Dara, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Pras, sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Dara. Apalagi ketemu Bu Dara nih dengan ekspresi ceria nih ya. Ya. Oke Bu Dara, di sini kan Bu Dara akan melakukan praktek coaching ya? Iya. Bersama coaching nanti ada Pak Abdul ya? Iya, Pak Abdul. Oke. Di sini saya mau izin nantinya untuk mengobservasi praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Dara. Oke, mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya isi ya nanti sesuai dengan coachingnya Bu Dara dengan Pak Abdul nanti. Iya. Yang pertama nanti apakah sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta ya, sesuai tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan juga tanggung jawab. Gitu. Kemudian bagaimana nanti Bu Dara memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching nanti ya. Kemudian bagaimana nantinya coaching itu bisa menanggapi Bu Dara. Pertanyaan Bu Dara apakah bisa masuk atau ditangkap oleh si coaching nantinya. Kemudian sudah sesuai atau belum dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak. Itu ya Bu Dara. Ya. Kemudian kira-kira Bu Dara dalam coaching kali ini, kira-kira apa nih yang ingin Bu Dara kembangkan? Iya, yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini tentunya berhubungan dengan kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama itu saya akan berusaha hadir secara penuh atau presence. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mendengarkan aktif apa cerita dari coach saya nantinya sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan pemantik untuk coach saya yang dapat meningkatkan atau menggali kemampuan atau potensi yang ada di dalam diri coach. Itu sih Pak. Oke, berarti ada presence nanti ya, Ya. mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga itu Ibu Dara, kira-kira mana nih yang Bu Dara ingin kembangkan dengan secara lebih spesifik?
Secara spesifik saya ingin mengembangkan ini Pak, yang poin kedua dan ketiga. Saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif cerita-cerita dari coach saya, kemudian sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot ya tentunya. Ini poin yang paling penting nih, mengajukan pertanyaan berbobot untuk coach saya nantinya. Mantap sekali nih Budara. Saya tidak sabar lagi untuk melihat Budara melakukan coaching nanti ya dengan Pak Abdul. Oke, mungkin terakhir Budara, kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Budara itu apa? Iya. Indikatornya itu Bu. Tentunya dengan memberikan pertanyaan berbobot, ya, saya berharap bahwa coach saya nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang akan ya utarakan kepada saya gitu. Jadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, nantinya coach bisa menemukan sendiri nih solusi untuk dirinya gitu. Itu sih tujuan saya sih Pak. Oke, gitu. Budara. Mantap sekali Budara. Oke Budara, saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat proses coaching yang dilakukan Budara. Iya, Pak. Selanjutnya mungkin saya mulai izin ya Bu ya untuk melihat proses coaching dengan Pak Abdul nanti sebagai coachingnya. Oke, baik Pak. Oke Budara, selamat melakukan coaching, semoga sukses Budara. Ya, makasih Pak. Ya, Budara. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Budara. Gimana nih kabarnya Pak Abdul hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, Pak Abdul, sesuai dengan pembicaraan kita kemarin nih ya, via telepon ya. Iya Bu. Katanya ada yang ingin Bapak obrolin nih dengan saya hari ini. Kira-kira ngobrolin tentang apa ya Pak? Iya Budara, seperti yang Budara ketahui, saya kan sekarang mengajar di kelas 5. Ternyata di kelas 5 itu ada satu murid saya belum bisa membaca. Dan saya menemukannya pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Saya melakukan membaca nyaring dalam sebuah teks bacaan, kemudian setiap murid bergantian membaca dan melanjutkan. Nah, tiba di satu anak itu terhenti, tidak ada suaranya, kemudian suasana kelas menjadi gaduh karena mungkin sebagian banyak menertawakan ya. Akhirnya saya berusaha menghampiri, kemudian saya amati, oh ternyata dia memang tidak bisa membaca. Oke, jadi Pak Abdul mau ngobrolin tentang ada satu siswa di kelas Pak Abdul di kelas 5 yang ternyata belum bisa membaca, gitu ya Pak ya. Betul. Oke Pak Abdul, jadi apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan singkat kita kali ini? Saya sih berharap Budara memberikan solusi kepada saya selaku rekan guru ya dan selaku bu guru nih dari sisi keibuan menghadapi anak yang belum bisa membaca. Karena kan seperti yang kita tahu, membaca itu kan bekal ketika masih di kelas rendah Bu ya. Tapi ini temuannya saya dapatkan sudah di kelas 5. Iya. Jadi saya mohon nanti dari pembicaraan kita ada beberapa solusi lah yang mudah-mudahan saya dapat membantu meningkatkan membaca anak tersebut. Oke. Nah, Pak Abdul, tadi Pak Abdul bilang bahwa ada satu siswa yang belum bisa membaca. Pak Abdul tuh tahu anak itu belum bisa membaca tuh dari mana? Kemudian sejak kapan itu Pak? Yang pastinya ketika dia di kelas saya ya, naik di kelas 5 ya. Dan itu dari awal tahun ajaran baru Bu. Ya, dari bulan Juli dia naik ke kelas saya di kelas 5, kemudian seperti biasa Bu ya, namanya kita mendapatkan siswa baru, ada perkenalan, kemudian saya dapat mengetahuinya ketika sudah dilakukan pembelajaran efektif. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia, saya adakan membaca nyaring teks bacaan. Lalu saya secara bergilir, satu paragraf, anak membaca, kemudian dilanjutkan paragraf berikutnya oleh anak yang lain. Nah, tiba di anak itu, tidak bisa Bu. Anak itu terdiam, mulutnya dari jauh saya lihat hanya komat kamit. Dan tadi saya bilang suasana kelas menjadi gaduh karena sebagian siswa menertawakan. Akhirnya saya hampiri dan saya berusaha berada di sebelahnya. Sampai badan saya agak turun gitu ya. Saya tanya, nak silakan baca. Ternyata dia gugup. Gugup, tidak bisa membaca. Akhirnya satu kalimat itu
Saya pisahkan lagi Bu. Coba dieja. Dieja pun dia masih terdiam Bu. Akhirnya saya turunkan lagi. Coba ini huruf apa? Nah ternyata kemampuan dia baru bisa mengenal huruf. Oh, di kelas 5 Di ya? kelas 5. Wow, ini temuan yang sangat luar biasa nih Pak Abdul. Jadi Pak Abdul tuh taunya dari sejak tahun ajaran baru sebenarnya ya. Kemudian ternyata ada siswa yang baru bisa mengenal huruf. Bahkan mengeja pun belum gitu belum ya Pak bisa, ya? Belum lancar. Wah, ini jadi PR yang luar biasa nih buat Pak Abdul ya, di kelas 5 belum bisa membaca gitu. Nah, Pak Abdul, kalau Pak Abdul boleh menilai ya, anak tersebut yang belum bisa membaca itu, kira-kira kalau misalnya dinilai 1 sampai 10, rentang poinnya 1 sampai 10, kira-kira anak tersebut ada di posisi poin berapa ya? Anak tersebut ada di skala 4 Bu. Ya, untuk penilaian 1 sampai 10. Kenapa saya menaruh di angka 4? Karena saya melihat posisinya di kelas 5. Dengan kemampuan seperti itu yang belum bisa membaca, sepertinya kurang layak di kelas 5 ya. Tapi anak itu akhirnya berada di kelas 5. Jadi ya sampai sekarang saya masih bisa memberi nilai di level 4. Oke, ini sangat menarik nih. Anak tersebut dari kelas 1 sampai kelas 5 naik terus atau pernah tinggal kelas gitu Pak? Itu naik terus Bu. Oh, naik Jadi terus. saya sudah tanya dengan rekan sejawat sebelumnya guru kelas 4, apakah anak ini tidak pernah naik terus? Karena kan seperti yang kita tahu Bu ya, 2 tahun yang lalu kan kita mengalami pandemi COVID. Oh iya benar. Ya, jadi mungkin belum terdeteksi dengan baik, baru sekarang pas di kelas 5 baru saya temukan seperti itu. Iya, karena kondisinya COVID ya, kemarin ya pembelajarannya secara daring gitu kan. Jadi nggak ketahuan tuh, pas sekarang ketemu baru ketahuan. Oke, Pak. Lalu Bapak tuh inginnya anak ini tuh seperti apa sih? Atau target yang ingin Bapak capai setelah coaching ini terhadap anak tersebut gitu? Pastinya saya berusaha agar level anak itu naik Bu. Dari level 4 saya akan berusaha setidaknya level 7 lah. Anak itu sudah bisa mampu membaca, dikte, menulis rapi. Sampai di level 7 dulu. Karena untuk bekal di kelas berikutnya, di kelas 6. Berarti target Bapak anak itu bisa sampai membaca ya, yang lancar, utuh gitu ya, utuh. Lancar ya Pak ya. Di poinnya sampai ke 7 gitu, dari 4 sampai 7. Oke, wah luar biasa nih, semakin menarik nih Pak. Pak Abdul, dari tahun ajaran baru sampai saat ini ya, sebelum kita melakukan coaching, tentunya sudah ada upaya-upaya nih yang dilakukan Pak Abdul untuk meningkatkan kemampuan membaca si anak ini. Apa saja sih Pak, kalau boleh tahu upaya yang sudah Bapak lakukan? Ya, saya semenjak kejadian itu jadi greget saya Bu. Apakah anak ini memang belum bisa membaca atau ada apa gitu kan pada hari itu. Akhirnya ketika jam istirahat, anak itu saya panggil. Ketika bel istirahat berbunyi, saya panggil anak itu, namanya Ikhzar Bu. Ikhzar, kamu jangan keluar dulu istirahat, 10 menit pertama kamu dengan Pak Abdul. Akhirnya saya ajak anak itu ke meja saya, ke meja guru, saya kasih buku tema, kemudian saya suruh baca. Dan ternyata setelah saya duduk berdua dan saya ajak Mbak membaca, anak itu benar-benar belum bisa membaca Bu. Jadi mungkin kenapa harus saya pisahkan ya? Mungkin tadi di kelas dia mungkin malu atau apa ya dengan temannya. Nah ketika sudah bertemu berdua, saya bicara pelan-pelan, kemudian saya kasih kepercayaan diri, enak silakan. Ternyata ya itu Bu, belum bisa membaca. Dan saya coba turunkan lagi, ayo coba dieja, dirangkai kata per katanya. Dia pun masih terbata-bata lah gitu, masih belum lancar. Saya penasaran sejauh mana nih kemampuan anak sebenarnya. Ketika saya turunkan lagi mengenal huruf, oh ternyata kemampuannya baru di situ Bu. Baru bisa mengenal huruf. Jadi di 10 menit pertama itu ya saya akhirnya mengenal huruf dan mengeja. Tapi ketika kemampuan mengeja, dia belum ada peningkatan. Oh gitu. Jadi
sebenarnya Bapak sudah berupaya ya memberikan waktu 10 menit ketika jam istirahat gitu ya. Bapak memberikan apa namanya ya, pelatihan membaca gitu buat anak tersebut gitu ya Pak ya. Tapi memang progresnya belum signifikan gitu. Atau mungkin memang ada hambatan-hambatan gitu Pak dalam melaksanakan program yang tadi gitu. Iya, ternyata memang ada hambatannya Bu. Jadi namanya waktu istirahat ya. Itu kan anak waktunya makan minum, bermain, dan mereka juga ingin aktif keluar kelas. Jadi di 10 menit pertama yang saya canangkan itu, ternyata 5 menit pertama anak itu sudah hilang fokus. Jadi di 5 menit pertama sudah asik dengan saya, kemudian 5 menit menjelang ke 10 itu sudah gelisah Bu. Gelisah. Jadi sudah matanya sudah mulai lihat kanan kiri. Teman-temannya udah pada makan gitu, dia belum gitu. Dia belum, saya juga akhirnya aduh kayaknya kurang efektif waktunya. Akhirnya ya dari situ saya menemukan kayaknya tidak efektif waktunya. Kayaknya kurang efektif gitu ya Pak ya. Oke, Pak Abdul, berikutnya nih. Kalau kita lihat usaha yang tadi sudah Bapak lakukan, kemudian ada hambatan-hambatan juga. Kira-kira Pak, apalagi sih upaya yang dapat Bapak lakukan untuk membantu anak tersebut meningkatkan kompetensi membaca dia? Selain tadi ya gitu, kalau dilihat dari usaha dan hambatannya tadi tuh. Siap. Baik, pastinya memang saya akan berusaha untuk meningkatkan anak itu biar supaya bisa membaca. Jika tadi saya menggunakan waktu jam istirahat ternyata tidak efektif, saya akan mencoba di waktu sepulang sekolah. Nah, karena ini waktunya sepulang sekolah, pasti kan menyita waktu anak itu juga. Jadi saya nanti akan meminta izin kepada orang tua untuk menambah setengah jam Bu dari jam pulang sekolah, agar anak itu saya bimbing di kelas untuk mengikuti pelatihan membaca. Dan juga nanti saya akan minta izin kepada kepala sekolah untuk membuka jalan kepada saya untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yaitu guru kelas 1, karena saya terus terang mempunyai keterbatasan lah. Keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan untuk mengajari itu kan. Saya pasti membutuhkan guru kelas 1 yang mempunyai trik dan teknik tersendiri gitu Bu, dan juga tingkat kesabaran. Itu saja sih Bu. Oke, jadi Bapak apa waktunya diubah nih, yang tadinya jam istirahat dia udah gelisah gitu diganti jadi jam pulang sekolah, mungkin lebih intensif gitu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga akan berkolaborasi dengan rekan guru kelas 1 untuk membantu. Nah Pak, bagaimana dengan penggunaan teknologi nih di kelas Bapak nih? Apakah ada yang bisa membantu gitu? Untuk penggunaan teknologi ini memang baru saya terapkan ya dalam minggu-minggu terakhir ini. Saya biasa menggunakannya tuh anak saya suruh bawa handphone di hari Jumat, hanya 1 hari. Kenapa 1 hari? Tujuannya adalah untuk mengeksplor kegiatan pembelajaran selama 4 hari sebelumnya, Senin sampai Kamis. Kemarin saya baru saja menerangkan tentang siklus air Bu. Nah, siklus air itu kan di buku teks hanya berupa gambar, kemudian saya hanya menerangkan secara metode ceramah dengan keterbatasan waktu ya. Akhirnya di hari kelima itu, di hari Jumat, ya, jadi anak berkesempatan untuk mengeksplor. Jadi saya mengasihkan link video, kemudian di hari itu ternyata saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya bisa memetakan kebutuhan anak. Oh, ketika saya tanya siapa yang suka menggambar, siapa yang suka merangkai kata gitu kan. Jadi anak itu kelihatan sekali mana yang anak kinestetik, kemudian audio visual dan apalagi auditori ya, auditori dan visual. Nah, dengan pengelompokan itu, jadi saya bisa memberikan tugas. Untuk anak yang visual saya kasih gambaran, kemudian bagi anak yang kinestetik mungkin dia bisa menggambar atau membuat apa gitulah, yang membutuhkan suatu kerjaan seperti itu Bu. Nah, bagaimana nih penggunaan teknologi nih ya, tadi 1 minggu sekali. Bagaimana dengan anak yang tadi nih Pak, yang belum bisa membaca nih?
khusus Ada anak itu, nggak Bu. nih ide-ide yang brilian gitu buat anak tersebut nih, Ya, supaya tercover juga gitu kebutuhan dia gitu. untuk anak itu, Bu, saya lihat dari kebutuhannya sesuai kodrat zamannya anak ya. Kodrat zaman anak kan sekarang gadget nih, Bu. Iya. Anak sudah terbiasa dengan gadget dan biasa berkomunikasi lewat chat WA. Oke. Untuk anak itu, saya akan mencoba untuk bertanya kabar kepada saya. Jadi Zar, coba bertanya kabar dengan Pak Abdul melalui chat WA. Kenapa dengan chat WA? Di situ kan ada kumpulan huruf-huruf. Pasti dia kalau menanyakan kabar, dia mengenal huruf, kemudian merangkai dengan cara mengetik. Nah, saya rasa seperti itu, Bu. Oke, wah luar biasa sekali nih Pak Abdul. Pak Abdul sudah bisa membuat rencana-rencana nih ya, kemungkinan-kemungkinan atau upaya-upaya yang dapat Bapak Abdul lakukan untuk membantu anak tersebut. Tadi ada mengganti jam sepulang sekolah, kemudian melibatkan guru, serta tadi nih yang terakhir nih Chat penggunaan chat WA gitu ya. Nah, dari ketiga upaya tadi Pak, mana sih yang paling mungkin dapat Bapak lakukan dalam jangka waktu dekat ini? Semuanya sih sepertinya mungkin, Bu ya. Semuanya sepertinya mungkin, tapi yang lebih intensif dalam tiap hari yang akan saya lakukan yaitu 2 hal mungkin, Bu. Iya. Yaitu melakukan pelatihan membaca sepulang jam sekolah. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan guru kelas 1. Dan untuk berkolaborasi dengan guru kelas 1 itu pun saya sesuaikan dengan jadwal beliau, Bu. Karena kan kita tahu ya punya kesibukan masing-masing. Seperti itu, Bu. Oke, kira-kira dukungan apa nih yang Bapak butuhkan dalam untuk melaksanakan rencana Bapak tadi? Kedua rencana tadi tuh. Pastinya saya butuh dukungan dari orang tuanya anak tersebut. Untuk melakukan minimal membagi waktu, kemudian melakukan evaluasi kegiatan belajar anak di rumah, dan saya juga akan mengkaryakan orang tua dengan membuat buku penghubung untuk melihat progres kegiatan belajar anak di rumah. Dan saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 1 untuk melihat progres yang sudah saya lakukan. Jadi guru kelas 1 selain sebagai mentor mungkin ya, juga sebagai tim evaluasi dari kegiatan saya. Wah, luar biasa sekali nih Pak Abdul rencananya. Saya nggak sabar nih pengen lihat actionnya gitu. Kira-kira nih Pak Abdul, kapan nih Bapak mau menilai progres ya? Melihat progresi anak tersebut dalam jangka waktu dekat mungkin kapan nih kira-kira? Kalau progres segera, Bu. Itu saya lakukan tiap hari Senin ya, mulai dari tiap hari Senin. Kemudian untuk progresnya saya lihat di hari Jumat. Jadi ketika membawa gadget, kemudian chat WA, perkembangannya seperti apa nih? Dari mulai chat WA yang sederhana, kemudian saya coba game edukasi atau dengan pertanyaan-pertanyaan interaktif, bisa tidak dia menjawab pertanyaan melalui gadget gitu. Oke, wah keren sekali, super nih Pak Abdul. Kapan nih kira-kira nih rencana Pak Abdul mau mulai aksinya? Mulai melatih anak tersebut, mulai menggunakan gadget, dan mulai berkolaborasi dengan dengan guru kelas 1. Segera, Bu, Senin. Senin ya? Senin saya sudah siapkan. Ini udah hari Selasa nih, minggu depan berarti ya, hari Senin ya. Siap. Oke, baik Pak Abdul, kayaknya percakapan kita sudah mulai di penghujung nih. Saya sudah melihat bahwa tadi Pak Abdul sudah mampu menemukan solusi-solusi ya sebenarnya ya. Udah Pak Abdul utarakan sendiri nih maunya gimana, yang terbaik buat siswanya gimana, kapan rencananya, dan progresnya seperti apa gitu ya Pak Abdul. Nah, terakhir nih Pak Abdul, sebelum kita melanjutkan aktivitas yang lain nih, kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita tadi? Wah, banyak Bu ya. Saya sebenarnya terima kasih dulu saya ucapkan kepada Bu Dara. Dengan hasil diskusi ini saya banyak sekali tercerahkan ya. Tadinya saya buntu, Bu, mau bicarakan masalah ini dengan siapa, akhirnya saya coba ya dengan Bu Dara ya, yang seorang ibu guru. Ternyata alhamdulillah saya tidak salah orang. Kemudian Bu Dara juga membantu saya untuk menemukan solusi-solusi, sehingga saya sendiri tergugah. Ide-ide saya jadinya timbul, kemudian saya bisa mengaplikasikannya dalam sebuah
kegiatan. Oke, waduh luar biasa Pak Abdul. Terima kasih loh Pak Abdul udah mau cerita-cerita sharing-sharing ke saya ya. Saya juga terima kasih Bu. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi nih Baik, di siap, next Bu. time gitu ya Pak ya, sambil cerita-cerita gimana nih progres anak yang tadi mau Bapak tingkatkan kemampuan membacanya ya. Siap Bu. Saya penasaran banget nanti gimana ya kelanjutannya. Oke Pak Abdul, kebetulan saya ada keperluan nih yang Baik, lain. Bu. Oke, udahan dulu ya, saya akhiri dulu ya. Yuk, Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi melanjutkan wabarakatuh. aktivitas ya Pak Abdul. Terima kasih Bu Dara. Sama. Wah, luar biasa sekali Bu Dara nih. Tadi saya melihat mengamati Bu Dara dengan coachingnya Pak Abdul ya. Tadi Iya. sangat-sangat interaktif, sangat kliknya dapat. Ya, jadi Terima tadi kasih Pak. apa yang Bu Dara utarakan tadi Pak Abdul sebagai coachingnya itu sangat bisa menjawabnya dengan menggali ya, dengan menggali lebih dalam potensi dari yang ada di Pak Abdul. Padahal Pak Abdulnya sendiri punya masalah, dia sendiri yang sebenarnya dia bisa. Gitu. Jadi saya tadi sangat tertarik sekali dengan Bu Dara, bagaimana Bu Dara melakukan coaching dengan Pak Abdul tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sih sangat-sangat berbobot Bu. Ya, oke. Mungkin Bu Dara, mungkin saya ada sedikit pertanyaan mungkin ya. Tadi kan ada Bu Dara sudah melakukan coaching, kan? Kira-kira indikator ketercapaian apa yang Bu Dara tadi sudah dapatkan kira-kira? Tadi saya sudah melakukan coaching ya berdasarkan alur tirta Pak. Jadi saya memulainya dengan menanyakan tujuan coachingnya, kemudian saya juga mengidentifikasi permasalahan dari Pak Abdul, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi ya, menggali potensinya beliau, kemudian saya menanyakan rencana aksi beliau seperti apa, dan tentunya yang terakhir saya menanyakan komitmen atau tanggung jawab dari beliau seperti itu. Dan sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi Pak Abdul sebenarnya bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya gitu benar, Pak. Jadi luar biasa sekali Bu Dara ya, tadi bisa intinya bisa menggali potensi yang ada di Pak Abdul untuk mengatasi masalahnya sendiri gitu Pak. Oke Bu Dara, saya ada sedikit catatan ya, tadi dari hasil observasi saya izin menyampaikan, boleh? Iya. Oke ya. Tadi jadi dalam proses coaching tadi Bu Dara sudah sesuai ya dengan alur tadi sudah disebutkan Bu Dara ada tujuannya tadi. Pak Abdul melakukan apa? Diskusi, kemudian Bu Dara juga mampu mengidentifikasi masalahnya Pak Abdul dan bisa merencanakan nih apa yang Pak Abdul akan lakukan ke depan, dan juga Bu Dara bisa memberikan komitmen ya mungkin ya. Pak Abdulnya bisa memberikan komitmen bahwa kapan rencana itu akan dilakukan gitu. Kemudian tadi sesuai dengan indikatornya Bu Dara tadi kan ada mendengarkan aktif ya. Saya melihat Bu Dara sudah sangat-sangat mendengarkan aktif si coach ini, Pak Abdul ini. Kemudian pertanyaannya Bu Dara juga sangat berbobot Bu Dara. Jadi menurut saya sangat bagus Bu Dara. Jadi bisa menggali dengan lebih efisien dan efektif juga. Kemudian tadi coachingnya juga bisa menjawab pertanyaannya dengan lebih lugas dan juga bisa lebih jelas gitu. Dan yang jelas tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga bisa memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Itu Bu Dara. Kemudian Bu Dara, tadi Bu Dara sudah melakukan coaching dengan Pak Abdul ya. Kemudian Bu Dara juga tadi menyebutkan bahwa Bu Dara menginginkan bisa mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bu Dara, mungkin setelah coaching ini Bu Dara, ke depan kira-kira kompetensi apa yang Bu Dara inginkan bisa dikembangkan dengan lebih spesifik? Iya Pak, terima kasih Pak Pras. Saya tuh setelah coaching tadi, terus setelah merefleksikan sama Bapak ya, saya lebih tertarik lagi sebenarnya Pak untuk mempelajari alur tirta, terutama di dalam identifikasi ya. Jadi saya nih ingin mengembangkan diri dalam melakukan identifikasi atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga saya mampu menggali potensi yang ada dalam diri coachee gitu Pak. Jadi saya akan berusaha latihan kali ya Pak ya, latihan terus
saya juga mau belajar berkomunikasi dengan baik gitu. Karena kadang kan tadi tuh ada poin yang pertama kan mendengarkan aktif ya. Iya, benar, Bu. Kadang saya nggak sabar nih. Coachnya lagi ngomong gitu, terus kadang saya potong gini karena saya udah tahu nih maksud dari coach seperti apa, saya langsung pengen ngasih pertanyaan lagi gitu, padahal kan harusnya saya mendengarkan lebih dalam lagi gitu ya Pak ya sampai selesai gitu. Itu sih yang ingin saya saya dalami, saya kembangkan dan saya perbaiki. Semoga kedepannya ketika ada praktek coaching lagi saya bisa lebih baik lagi gitu Pak. Ya, berarti intinya Bu Dara untuk bisa lebih belajar lagi dan juga bisa lebih sabar lagi Bu Dara ya. Iya benar. Ketika mendengar coachingnya ngomong apa, misalkan Bu Dara jangan sampai memotong. Iya benar. Oke, Bu Dara luar biasa sekali untuk coaching hari ini. Semoga ke depan kita bisa diskusi lagi ya mungkin ya dengan terkait dengan proses coaching ini sehingga kita bisa saling mengisi ya, saling bisa memberikan masukan, bisa memberikan perbaikan dari apa yang sudah kita lakukan. Oke, Bu Dara mungkin sampai di sini dulu waktu kita, mungkin karena sudah sore juga Bu Dara ya. Jadi, terima kasih ya Pak sampai Pras. Ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bu Dara. Mari Pak Pras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dara. Demikian tadi praktek coaching yang telah kami lakukan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.